Tahun 1980, tugas saya menelusuri sejarah. Tapi sejarah yang saya temukan bukan sejarah yang diajarkan di sekolah. Ini adalah sejarah di balik bumbu dapur, di balik bau cengkeh dan pala. Sejarah yang tersembunyi di sudut kepulauan Maluku. Catatan ini mengisahkan 3 jenis ikan yang menjadi 3 jenis manusia, yaitu Homa, si rakyat, Ido, si penguasa lokal, dan hiu si penjajah yang membawa monopoli dan malapetaka. Berpuncak pada suatu nama, kepala kampung Kiema dulu, seorang Homa yang menjadi cermin perlawanan hati nurani. Sebelum mereka terperangkap, mereka hidup di bawah hukum adat yang luhur, hukum yang dihormati ombak, angin, dan sesama manusia. Kehidupan Homa terikat pada kejujuran dan laut. Mereka tidak meminta kekayaan, hanya ingin hidup sesuai adat dan hasil bumi mereka. Tapi, keterangan itu mulai tercabik oleh suara Ido. Karena persamaan juga hari ini, jangan sia-siakan waktu kami. Kiriman ke pelabuhan harus segera diberangkatkan. Tekanan ini semakin tidak masuk akal. Kita memanen untuk hidup, bukan untuk memuaskan kerakusan mereka. Ini yang kalian berikan. Kalian para Homa telah berani mencuri dari kesultanan. Kalian berkhianat. Kami tidak berkhianat, kami hanya berusaha hidup. Ladang kami mengering, kami mohon sedikit kebijaksanaan agar kami bisa bangkit kembali. Semua adalah kemalasan dan pemberontakan. Kami para Ido lahir untuk memimpin. Kalian Homa lahir untuk bekerja. Penuhi kuota rempah. Untuk kalian akan dipaksa meninggalkan kampung ini. Sultan lapor mata-mata kami menyebutkan Kiema Dudu dan para Homa itu mulai bersembunyi di hutan. Tuan dagang, jangan terburu-buru. Kami akan mengatasi mereka. Tapi bukankah Anda menjanjikan lebih banyak senjata dan kapal untuk melawan musuh kami di Ternate? Senjata akan datang setelah kuota rempah terpenuhi. Urusan tahta kalian hanyalah bayangan yang kami mainkan. Kami yang menyediakan senjata, kami yang menyediakan kapal. Ingatlah, kekuasaanmu hanyalah ilusi. Selama kami bisa mengontrol harga di pasar Amsterdam. Jika rakyat terus kami beras, mereka akan melakukan perang terbuka. Itu akan merusak panen total. Itu resiko yang harus Anda ambil. Jika Anda gagal, kami akan mencari Ido lain, atau kami akan memerintah langsung. Anda hanya perantara kami. Sultan, si Ido semakin tercekik. Ia harus memenuhi permintaan si hiu untuk mendapat dukungan militer dalam perebutan kekuasaannya. Melawan saingannya, sesama Ido, ia menjual bangsanya demi tahta yang rapuh. Mereka mengambil perahu kita. Mereka mengambil alat tangkap kita. Aku ingin mengambil parang dan melawan mereka sekarang juga. Amarahmu adalah umpan yang diinginkan hiu dan Ido. Jika kita melawan dengan darah, kita akan menjadi martir. Tapi penderitaan tidak akan berakhir. Kau tahu kutipan itu? Sebenarnya lah siapa yang menganiaya orang. Akhirnya si orang sendiri itu juga. Yang membuat kita sengsara bukanlah pedagang Eropa, bukan pula itu,
tapi nafsu yang ada di dalam hati. Kita harus mencari perlawanan yang abadi, bukan lari. Perlawanan yang abadi. Apa itu, Miyoti? Lari dari pulau ini? Tapi tidak tunduk pada ketakutan. Kita harus menjadi Horma yang jujur, berani, dan merdeka di dalam jiwa. Mereka boleh mengambil rempah-rempah, tapi mereka tidak bisa mengambil kebenaran dari hati kita. Makmur tanpa keadilan tidak mungkin. Memang, Perlawanan para Homa pun dimulai. Mereka memilih jalan sunyi, membangun keadilan kecil di tengah kalimasan besar. Mereka menolak menjadi budak rantai makanan hiu. Transisi kembali ke Gabi dan Gabi menutup bentangan serius. Kisah ini bukan sekedar sejarah abad ke-17. Ini adalah cermin untuk masa kini. Hiu kini berupa korporasi multinasional atau sistem ekonomi yang tidak adil. Ido adalah pemimpin lokal yang korup. Pertanyaan dari novel ini tetap sama. Apakah kita akan menjadi idol yang menindas dan takut menjual sumber daya alam kita dan akhirnya menjadi bangsa bagi sistem dasar, atau menjadi home yang berani dan tahu bahwa kebenaran sejati tidak dapat dibeli dan tidak dapat diremas, home yang memiliki bangunan keadilan di atas fenomena kejujuran, menolak krisis rantis terbesar dari novel ini. Sejarah yang sejati adalah pelajaran untuk masa depan, bukan sekedar cerita masa lalu, dan pahlawan itu dimulai dari hati kita.